Dari mana nih Pak? Malang. Wah, jauh-jauh ke Solo ngapain Pak? Wah, kangen sama Bapak. Luar biasa. Sengaja ini dari sini. Sengaja malam datang pagi. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Oh, Dari Bandung. dari Bandung. Ini umur berapa ini bayinya? 4 bulan. Udah diajak jalan-jalan? Iya, mau ketemu Bapak. Dari Jakarta sama bayinya. Ups, pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan. Warganet mengatakan ada bus yang dikoordinir angkut orang. Ya, katanya orang-orang disetting agar seolah-olah banyak yang berkunjung. Nggak heran deh, dulu saat beliau masih presiden, beliau seolah-olah melakukan wawancara, padahal itu settingan. Wartawannya tidak ada, hanya pakai seolah-olah dia dicegat oleh wartawan dan dia memilih bicara sendiri seolah-olah ada yang wartawan. Nih, saat Jokowi lebih memilih wawancara settingan tanpa wartawan. Hidupnya beliau itu memang begitu. Memang beliau ini jagonya settingan dan rekayasa, pencitraan. Ya, kalau bukan pencitraan, rekayasa, ya bicara bohong, memang beliau biasa begitu. Nih buktinya lagi, kalau nggak bilang ya kami akan membuka 12 juta lapangan kerja lah, di kantong saya sudah ada 11.000 triliun lah, dan mobil SMK sudah terjual 6.000 unit, kemudian banyak investor antri dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukti sebuah pencitraan dengan rekayasa. Dan saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Gadjah Mada di depan gedung Kagama. Nah, salah satu figur yang sangat menginspirasi saya pribadi pada saat kuliah, dari mulai SMA sampai kuliah, namanya Profesor Dr. Kusnadi Harjasumantri. Beliau adalah seorang rektor yang bukan hanya cerdas, tapi juga punya rekam jejak perjuangan. Beliau adalah tentara pelajar, Brigade 17 TP, kemudian beliau adalah penggagas PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, di mana mahasiswa menjadi guru-guru di pelosok. Dan ketika beliau menjadi rektor, beliau bukan membekukan gerakan mahasiswa, tapi justru melumerkan yang beku. Beliau dialog dengan mahasiswa, undang aktivis-aktivis mahasiswa, dan memberikan ruang untuk mengkritik pemerintah. Ini zaman Orde Baru ya. Jadi beliau rektor pertama, barangkali yang mengantarkan mahasiswa ke DPRD, untuk menyampaikan aspirasinya. Lalu beliau yang membuka gerakan mahasiswa itu untuk bisa hidup, berdiskusi, berdialog, bukan saja memberi ruang mahasiswa untuk kritis pada pemerintah, tapi kritis pada dirinya. Karena ruang dialog itu dibuka, lalu kalau mahasiswa kumpul ya tentu saja mahasiswa menyampaikan pandangan tentang kampus, aspirasi ABC, keterbukaannya, kemauannya berdialog dengan siapa saja, dan spirit gerakan itu luar biasa. Ini tipe rektor yang menghidupkan kepemimpinan mahasiswa. Karena di era Pak Kusnadi menjadi rektor, pada saat itulah kemudian tumbuh bibit-bibit pemimpin-pemimpin mahasiswa. Mereka tumbuh kenapa ya? Karena ekosistem memfasilitasi. Jadi rektornya itu bukan membekukan pikiran-pikiran mahasiswa, bukan menghambat aspirasi mahasiswa, bukan menekan mahasiswa, padahal pada masa itu, pemerintah sama sekali bukan pemerintah memberikan ruang pada kebebasan. Tapi dia menjadi rektor yang justru membuka potensi mahasiswa untuk tumbuh kepemimpinannya. Pers mahasiswa didorong untuk tumbuh, dibolehkan untuk kritis. Gelanggang mahasiswa dibolehkan untuk menjadi aktivitas-aktivitas yang penuh dengan dinamika. Jadi, rektornya itu membuat ekosistem kampus menjadi ekosistem yang terbuka, yang sehat, yang kritis. Nah, ini yang saya rasakan sebagai inspirasi. Dan kita membutuhkan yang seperti ini. Jadi bukan malah membekukan, tapi justru malah melumerkan dan membuat ini bisa tumbuh potensi-potensi anak-anak muda. Nah, Pak Kusnadi Harjasumantri ini, saya kebetulan sangat dekat dengan beliau. Saya sering datang ke rumahnya. Beliau terbuka rumahnya untuk biasa berdiskusi. Pesannya cuma satu. Saya ingat pesan beliau. Pokoknya untuk urusan kampus, silakan datang ke rumah saya. Karena rumah dinasnya itu dalam kampus. Di seberangnya gelanggang mahasiswa. Dia cuma ngasih rumus satu. Silakan masuk ketok kapan saja. Selama lampu teras masih nyala, berarti saya masih bisa terima tamu. Selama lampu teras masih nyala. Jadi kita ini lihat, kalau lampu teras sudah mati, berarti beliau udah tidur.
Tapi kalau lampu merah teras masih nyala, berarti dia masih siap didatangi. Nah, saya merasa bersyukur sekali berinteraksi dekat dengan Pak Kusnadi. Dan Wisma Kagama ini dibangun di era beliau sebagai ketua Kagama. Dia ketua alumni Gajah Mada 3 periode dan sangat dicintai. Lalu saya sendiri ingat saya menikah, resepsinya di gedung Kagama, dan tamu pertama yang datang memberikan selamat itu Pak Kusnadi. Dia orang pertama, dan beliau saya ingat ketika datang, Anis, saya mau jadi orang pertama yang ngasih selamat buat kamu gitu. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Lalu saya melanjutkan kuliah di Amerika, dan setiap kali beliau ke Amerika pasti beliau ngabarin, dan saya pasti menemui, saya mengantar beliau pergi-pergi. Dan yang tidak terlupakan begini, saya selesai kuliah di Amerika kembali ke Jakarta. Saya belum sempat telepon Pak Gus sudah nelpon saya. Nis, katanya kamu udah pulang ya di Jakarta? Masya Allah, keduluan Pak Gus. Saya belum lapor. Itu kira-kira berapa minggu sudah saya pulang. Langsung saya dipanggil, diajak ketemuan. Saya bertemu di sebuah hotel di Warung Buncit. Rumahnya Pak Kusnadi di Jakarta itu di kompleks Kemdikbud di Pejaten. Lalu kami ngobrol di situ, saya diajak oleh Pak Kusnadi untuk bertemu dengan Pak Emil Salim, bertemu dengan Pak Sabam Siagian. Ternyata mereka itulah tokoh-tokoh mahasiswa era 50-an yang bersahabat sampai masa tuanya. Akhir hayat beliau adalah akhir hayat yang mengejutkan. Beliau masih sehat, beliau masih aktif. Seminggu sebelum wafat, kita masih berkomunikasi per telepon. Lalu beliau pulang ke Jogja menggunakan pesawat pagi, waktu itu tahun 2007. Pesawatnya kecelakaan di Adi Sucipto, terbakar, dan beliau adalah salah satu yang wafat dalam kecelakaan itu. Tapi beliau meninggalkan nama baik, meninggalkan inspirasi, dan pesan penting, pelajaran penting adalah bagaimana pemimpin kampus menumbuhkan ekosistem yang sehat untuk berpikir kritis, berpikir terbuka, bersiap untuk menerima pandangan pikiran dari mana-mana, yang menumbuhkan juga suasana di mana pemimpin menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin menginspirasi tumbuhnya pemimpin-pemimpin generasi berikutnya. Itu adalah sebuah pelajaran kepemimpinan luar biasa dan pelajaran kepemimpinan kampus yang penting untuk jadi inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin kampus saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tenak Ufuk, memang viral, banyak masyarakat berbondong-bondong datang menemui mantan Presiden Indonesia 2 periode, Joko Widodo, dan ini sontak mendapat sorotan tajam di masyarakat karena kita menyaksikan dari sekian mantan Presiden Indonesia tidak ada pun satupun selain Pak Jokowi yang terus melakukan pencitraan, dan seakan-akan masyarakat Indonesia masih membutuhkan dan seperti mengirim sebuah pesan bahwa masyarakat kehilangan sosok pemimpin yang didambakannya. Dan sebenarnya ini juga menjadi pukulan telak bagi Pak Prabowo, kenapa membiarkan terus Pak Jokowi melakukan hal-hal serupa seperti ini. Dan saya juga membaca dalam perspektif lain, seakan-akan juga Pak Jokowi mengirim pesan kepada Pak Prabowo bahwa lihatlah saya ini meskipun sudah pensiun, meskipun sudah purna tugas, tidak lagi menjadi sosok Presiden Indonesia, tapi rakyat masih mendambakan, masih menginginkan hal itu. Sementara kita menyaksikan masyarakat tidak menyambut Pak Prabowo seperti itu. Dan apakah ini sebuah tanda kutip yang dikatakan pengamat selama ini bahwa Pak Jokowi ini terus haus kekuasaan, ingin terus disorot kamera seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Rocky Gerung misalnya. Dan tayangan video kedua tadi Pak Anies Baswedan justru kita menyaksikan mengulas ketika beliau berada mengenang sosok dosen beliau di UGM, dan ini juga menjadi sebuah kritikan bagi Pak Jokowi yang diduga punya ijazah UGM yang tidak otentik, alias dalam tanda kutip diduga palsu, dan itu juga banyak digugat oleh publik selama ini. Itulah perbedaan besar antara sosok Anies Baswedan dengan Pak Jokowi. Pak Anies meskipun hanya mantan menteri, gubernur 1 periode, Pak Jokowi presiden 2 periode, tapi cara
mengedukasi publik itu sangat berbanding jauh antara langit dan bumi. Pak Jokowi ini dengan pencitraan seperti ini, apalagi salah satu netizen membongkar bahwa ini dikoordinir menyewa bis untuk datang berbondong-bondong, seakan-akan seperti yang saya katakan tadi, sebuah pesan bahwa masyarakat merasa kehilangan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia dan itu sangat dirindukan. Ini sebenarnya pembodohan, ya, rindu dengan pencitraan, rindu terus dengan disorot kamera. Sementara di sisi yang lain Pak Anies juga tanpa jabatan publik satupun terus menebarkan inspirasi gagasannya di berbagai tempat, baik di kampus-kampus, di podcast, di sekolah-sekolah, termasuk di video tadi, bagaimana beliau terinspirasi dari sosok salah satu tokoh ya yang paling mengubah ya, salah satu yang paling mengubah perjalanan beliau, cara pandang beliau di dalam melihat kehidupan ini. Itulah sosok Pak Anies Baswedan yang terus membangunkan semangat kita, menebar inspirasi, selalu punya cara untuk mengabdi kepada Republik ini. Sekian, terima kasih.